Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Insyaallah kesempatan ini kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara penyebutan huruf yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah, yaitu membaca dengan benar bacaan dari surat Al-Fatihah, karena banyak terjadi kekeliruan ketika membaca surat Al-Fatihah, mulai dari ta'awudz, yaitu lafaz a'udzu billah. Di sini yang pertama sering terjadi kesalahan ketika pengucapan a'udzu, a-nya dibaca bercampur suaranya dengan ain. Misalnya dia membaca a'udzu, itu salah, karena a itu berbeda dengan ain. A dia terletak di tengah-tengah, terletak di pangkal tenggorokan, yaitu aqsal halq. Kemudian ain dia berada di ujung tenggorokan. Jadi a'udzu, tidak dibaca a'udzu. Kemudian huruf za, a'udzu, huruf za juga sering terjadi kekeliruan ketika penyebutannya. Tatkala mereka menyebutkan dengan mengeluarkan hamas atau udara yang keluar ketika diucapkan a'udzu misalnya, itu salah dan artinya sudah berubah. Di sini huruf za terletak di ujung lidah, yaitu tarful lisan. Ujung lidah berada di ujung gigi seri atas. Huruf za termasuk huruf rakhawah, huruf yang mengalir ketika hurufnya diucapkan. Jadi tidak boleh dibaca dengan ketika disebutkan huruf tersebut udaranya keluar. Jadi tidak boleh a'udzu, tapi dibaca a'udzu. Kemudian minasyaiton. Kemudian ketika pengucapan huruf sya, huruf sya keluarnya dari tengah-tengah lidah. Ini termasuk huruf tafasyi. Makna tafasyi intisyarul hawa fil fam, menyebarnya udara di mulut. Di mana didorong? Yaitu ketika mengeluarkan huruf sya dari tengah-tengah lidah. Minasyaiton. Kemudian ta, ujung lidah berada di usul thanaya, di pangkal gigi seri atas. Jadi bukan ta tapi dikasih baris o, minasyaiton misalnya, itu salah, keliru seperti itu. Tapi yang benar adalah minasyaiton, ta. Jadi posisi ujung lidah berada di usul thanaya, di pangkal gigi seri atas. Ta, dan ini termasuk huruf yang paling kuat dalam Al-Quran. Minasyaiton. Dan tidak ada gerakan bibir ketika mengucapkan huruf ta, ya, bukan syayuto. Itu salah, keliru. Seakan-akan sudah menambah huruf waw di situ. Minasyaiton, ya. Kemudian ar-ra, huruf ra dia keluar di bagian lidah bagian atas, yaitu dhahar atau ra'sul lisan. Jadi kalau bukan dari ujungnya tapi bagian
atasnya lidah ketemu dengan gusi atas ra, dan dia tidak boleh banyak getarannya. Ya, tidak sama dengan huruf R. Kalau R Indonesia banyak getarannya. Tapi huruf ra dalam bahasa Arab itu telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya paling banyak getarannya hanya 2 getaran. Tikran, itu 2 getaran. Maka tidak lebih. Kemudian ketika dia bertasydid, itu ada tasydid di atasnya, maka bertambahlah ketebalannya dan getarannya makin berkurang. Ar-ra. Kemudian huruf jim, ar-rajim, jim, ini termasuk huruf syiddah. Dia keluar dari tengah-tengah lidah. Jim, tidak boleh ada angin yang keluar juga. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Dari awal kita sebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalah, ya. Ba itu keluar dari 2 bibir. Ya, itbaq syafatan inda nutqi ba, jadi merapatnya kedua bibir ketika mengucapkan huruf ba itu lebih kuat dibandingkan huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bis dibaca tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian huruf ha di sini. Ha keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Hi. Ya, min wasatil halq, dari tengah-tengah tenggorokan. Hi. Karena ha ada 2. Ya, ada yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan, yaitu hal. Kemudian ada juga yang keluar dari pangkal tenggorokan, yaitu ha, ala jihatis sadar. Aqsal halq ala jihatis sadar. Dia dari pangkal tenggorokan tapi mengarah ke dada. Itu ha yang besar, yang dikenal dengan ha besar. Tapi dalam lafaz tasmiyah atau bismillah, itu ha-nya ha yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Kemudian masuk di ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sini ha juga sama. Jadi ha keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Tidak boleh dibaca alhamdu. Karena berubah artinya. Ya. Kalau dibaca kapan dibaca dengan ha besar di sini, maka artinya berubah. Maka harus dibaca dengan ha yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Di sini ketika membaca Ar-Rahman, A termasuk huruf tipis, yaitu tarqiq. Jadi kadang-kadang ketika berdekatan dengan huruf tebal, dia ikut ditebalkan, maka tidak boleh. Misalnya dibaca ar, itu sudah dibaca tebal a-nya, maka di sini keliru, tidak boleh. Harus dibaca tetap tipis. A, gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian sering juga terjadi kekeliruan di huruf nunnya. Dia baca imalah. Misalnya nir, itu bunyinya jadi nir. Tidak boleh, dia harus dibaca dengan bunyi kasrah, itu bunyinya i. Nir, itu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini huruf ya juga keluar dari tengah-tengah lidah. Iya. Jadi harus pakai tasydid. Jelas bunyi tasydidnya. Ya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sering terjadi ta-nya dibaca to. Misalnya nasta'in itu salah. Jadi tidak boleh ta ditebalkan karena ta termasuk huruf tarqiq, huruf yang tipis. Ta, ujung lidah berada di usul sanaya, di pangkal gigi seri atas. Dengan posisi lidah istifal, yaitu posisi lidahnya berada di bawah, tidak terangkat. Nasta'in, gitu. Tidak nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini juga sering terjadi keliru ketika pengucapan mustaqim. Itu tidak boleh dibaca tebal di situ. Bukan mustaqim, tapi musta. Itu ta-nya tipis. Kemudian huruf qaf dibaca dari aqsal lisan, di pangkal lidah. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An di sini juga tidak boleh bercampur dengan nun. Tidak boleh dibaca an'amta. Jadi a dia tidak boleh lari ke khayshum, ke rongga hidung suaranya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian huruf gha juga sering di sini tidak boleh ada getaran karena gha keluarnya dari ujung tenggorokan. Adnal halq, dari ujung tenggorokan, dan dia bukan huruf tikrar. Dan tidak juga dibaca syiddah. Misalnya dibaca gairi, salah. Tapi dia termasuk rakhawah, huruf yang mengalir ketika pengucapannya. Ghairil, kemudian huruf ra-nya dibaca tarqiq, dibaca tipis karena berbaris kasrah. Ghairil kemudian huruf mim juga di sini, huruf yang tipis, huruf mim. Ya, dia berbeda dengan ba. Kalau ba rapatnya bibir ketika pengucapan huruf ba itu lebih kuat dibandingkan mim. Kalau mim dia lemah. Kemudian mim huruf tipis. Di sini sering terjadi keliruan ketika mim ditebalkan. Misalnya mau gitu. Itu salah. Tapi harus dibaca maghdubi. Tidak juga tertahan di huruf, tidak maghdubi. Tidak boleh tertahan huruf, setiap huruf rakhawah ketika dia sukun maka tidak tertahan. Tidak ya, tapi maghdubi. Kemudian huruf dhad di sini sering terjadi, di sini dibaca dengan dal, maghdubi, itu salah dan artinya bisa berubah. Makanya huruf dhad ini keluar dari sisi lidah bagian belakang, yaitu hafatai lisan ma'a tawahin al-ulya. Sisi lidah bagian belakang ketemu dengan gigi geraham atas. Ya, maghdubi غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama. Waladdo juga tidak boleh dibaca waladdo. Itu salah, itu dal yang ditebalkan. Ya, karena ujung lidahnya masih terangkat. Karena posisi lidah ketika mengucapkan huruf do tidak boleh dikeluarkan dari ujung lidah, melainkan dari sisi lidah ketemu dengan geraham atas. Ya. Kemudian ad-dhalin di sini mat
lazim muthaqqal kalimi. Panjangnya 6 harakat, kemudian ada an-nabr, ada hentakannya. Setelah 6 harakat, karena dia muthaqqal, dia berat, ada tasydidnya, maka agak terangkat sedikit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, demikian penjelasan secara ringkas berkaitan dengan tata cara pengucapan atau pembacaan suratul Fatihah sesuai dengan kaidah tajwid. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.